Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Yair Lapid terlibat adu argumen panas dalam sidang pleno parlemen. Dalam pidatonya, Netanyahu mengeluarkan pernyataan bahwa Israel akan terbakar dalam asap nuklir jika tuntutan oposisi untuk mengakhiri perang dipenuhi. Netanyahu membuka pidatonya dengan menyebut misi utama pemerintah adalah membawa pulang para sandera yang terbunuh dan yang masih ditahan di Gaza. Ia membacakan satu persatu 16 nama sandera yang tewas, namun secara tidak sengaja salah menyebut nama seorang prajurit. Hal ini memicu koreksi dari pihak oposisi dan keributan di ruang parlemen. Netanyahu menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja siang dan malam untuk membawa pulang para sandera dan bahwa setiap langkah telah dibicarakan dengan para penasihat Amerika Serikat termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner. Ia menolak anggapan bahwa kesepakatan damai dengan pihak Hamas sudah dapat dicapai sejak tahun lalu. Menurutnya, Hamas tidak pernah siap menerima usulan Israel yang meminta pemulangan seluruh sandera, penguasaan IDF atas sebagian besar wilayah Gaza, serta komitmen internasional untuk melucuti senjata Hamas dan mencegah penguatan militer di wilayah itu. Netanyahu menegaskan Israel bertekad mencapai semua tujuan perang, termasuk menghilangkan kapasitas Hamas sebagai kekuatan politik dan militer. Menurutnya, saat pasukan Israel memasuki kota Gaza, Hamas mulai merasakan tekanan dan terpaksa menerima kesepakatan gencatan senjata yang berlaku saat ini. Ia mengatakan jika dirinya menuruti mereka yang meminta untuk menghentikan perang, maka Israel akan menjadi pihak yang kalah total. Netanyahu memperingatkan semua orang tahu Israel akan naik ke surga dalam asap nuklir jika dirinya mengakhiri perang sekarang. Pernyataan itu membuat ruang sidang kacau dan sejumlah anggota parlemen oposisi dikeluarkan karena terus menyela. Netanyahu menegaskan pemerintah tidak akan menerima syarat penyerahan diri yang dianggap ditekan oleh pihak luar, termasuk dari media internasional dan sejumlah pemerintah dunia. Ia menyebut Israel saat ini sedang mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan regional, namun memastikan kampanye militer belum berakhir. Dalam penjelasannya, Netanyahu mengatakan Israel membalas pelanggaran gencatan senjata terbaru di Rafah dengan menjatuhkan 153 ton bahan peledak ke puluhan target di Gaza, termasuk yang ditengarai sebagai posisi komandan senior lawan. Ia menegaskan bahwa gencatan senjata bukan izin untuk mengancam Israel dan setiap agresi akan dibalas dengan tegas. Netanyahu juga menegaskan pada akhir tahap kedua gencatan senjata, kemampuan militer dan pemerintahan Hamas akan dihilangkan. Namun dalam waktu yang sama, ia mengatakan Israel akan mengelurkan tangan kepada mereka yang ingin hidup damai dan jumlahnya semakin banyak. Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai dengan kekuatan, bukan kelemahan, dan orang-orang tahu Israel adalah negara yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Seusai menjelaskan strategi militer, Netanyahu beralih ke isu politik dalam negeri. Ia menyerukan persatuan antara warga dan anggota parlemen untuk menghindari perpecahan yang disebutnya pernah menjadi sumber bencana dalam sejarah Israel. Ia menegaskan inilah saatnya untuk meredakan amarah. Menurutnya, debat dan perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh berujung pada kekerasan atau ancaman kepada pejabat publik. Netanyahu juga berjanji mengembangkan industri senjata dalam negeri untuk menghadapi embargo senjata yang dinilai menghambat progres militer Israel. Pada akhir pidato, Netanyahu menegaskan hubungan dengan Amerika Serikat saat ini sangat dekat, serta mengumumkan akan berbicara langsung dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance untuk membahas keamanan dan peluang diplomatik ke depan.